Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, tentunya di video pembelajaran. Kali ini kita masih membahas mengenai video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Tepatnya mengenai asal-usul nenek moyang Indonesia. Oke, seperti biasa, sebaiknya kita semua memulai sesuatu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya kalian semua wajib menyiapkan buku catatan beserta alat tulis untuk meringkas poin-poin yang rasanya dianggap penting. Oke, sebelum memulai, kita bicarakan dahulu mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, mari kita sama-sama perhatikan dua potret artis Indonesia dan artis Thailand. Di sini pernahkah terlintas oleh Anda kenapa orang Indonesia itu dikatakan mirip dengan orang Thailand? Ada yang tahu jawabannya apa? Atau ini ada orang Indonesia, di sini ada orang Amerika, dan di sini ada orang Korea Selatan. Nah, apakah mereka yang ada di gambar ini terlihat sama? Apakah dari segi kulit, rambut, mata, ataupun dari segi tinggi badan? Kalau kita lihat dengan seksama keempat orang yang ada di layar ini, itu tentunya memiliki postur tubuh dan ciri fisik yang berbeda. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia lainnya, begitu juga dengan benua Amerika, itu memiliki ras yang berbeda. Kecuali Thailand, ada Indonesia, ada Filipina, ada Vietnam, itu masih dalam satu ras. Makanya kita hampir mirip bentuknya dengan orang-orang tersebut, berbeda dengan yang Amerika dan Korea ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat asal-usul dari nenek moyang Indonesia. Banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan dari mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah saling mengeluarkan argumennya disertai dengan pembenaran dari dugaannya masing-masing. Namun, ada lagi satu pendapat yang nampaknya memiliki bukti dan dasar yang paling kuat. Dan pendapat tersebut berasal dari seorang sejarawan asal Belanda, yaitu Von Hein Gelderen. Sekarang kita lihat migrasi besar-besaran ke Austronesia. Berdasarkan penelitiannya, Von Hein Gelderen berargumen jika asal-usul nenek moyang Indonesia itu berasal dari Asia bagian tengah. Hal ini terjadi sejak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi. Telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan, Cina Selatan ke daerah Asia bagian selatan, termasuk Kepulauan Indonesia. Perpindahan ini pun terjadi karena adanya bencana alam atau adanya perang antar suku. Nah, untuk menghindari dari bencana alam tersebut ataupun untuk menghindari perang, biasanya orang-orang mencari wilayah yang aman. Makanya mereka melakukan migrasi besar-besaran. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari wilayah Yunan, yaitu wilayah di Cina Selatan. Daerah kepulauan di Asia bagian selatan ini oleh Gelderen dinamainya dengan sebutan Austronesia, yang artinya Austro artinya selatan, Nesos artinya pulau, jadi artinya pulau selatan. Austronesia sendiri mencakup wilayah yang cukup luas, melewati pulau di Malagasi atau Madagaskar sebelah selatan, hingga Pulau Paskah sebelah timur, Taiwan sebelah utara, hingga Selandia Baru bagian selatan. Pendapat Von Hein Gelderen ini dilatar belakangi oleh penemuan banyak peralatan manusia purba pada masa lampau, yaitu berupa batu beliung yang berbentuk persegi.
Di wilayah Indonesia itu bisa dijumpai di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan ini pun sangat mirip dengan peralatan manusia purba di negara Asia lainnya seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, Kamboja, terutama di sekitar wilayah Yunan. Nah, pendapat von Helgendren ini pun didukung oleh hasil penelitian dari Dr. H. Kern di tahun 1899 yang membahas seputar 113 bahasa daerah di wilayah Indonesia. Dari penelitian itulah, si Kern ini menyimpulkan bahwa semua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber pada satu rumpun bahasa, yaitu disebut dengan bahasa Austronesia. Jadi karena adanya kesamaan ditemukan peralatan seperti batu beliung persegi di daerah Indonesia dan di daerah negara Asia lainnya, makanya kita bisa dikatakan satu rumpun dengan negara-negara di Asia yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara tersebut. Jadi adanya kesamaan budaya. Kemudian kita lihat bagaimana nenek moyang itu menyeberangi pulau-pulau hingga mencapai negara Indonesia. Jadi pada saat itu nenek moyang menyeberang laut dengan menggunakan perahu bercadi. Berdasarkan bukti sejarah, diketahui bahwa untuk menyeberangi lautan dari daratan Asia Tenggara seperti Malaysia dan sekitarnya, nenek moyang menggunakan perahu bercadi, yaitu perahu yang memiliki tangkai kayu di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Jadi pada zaman dahulu itu belum ada kapal. Perahu saja hanya menggunakan kayu di kedua sisinya untuk alat penyeimbang. Jadi tidak ada yang menggunakan mesin ataupun lain-lainnya. Jadi masih dalam kondisi yang sangat tradisional. Jadi di sini perahu berlayar itu memang sebenarnya memanfaatkan bantuan angin laut. Kemudian dengan bermodalkan perahu bercadi itu, nenek moyang kita mengarungi lautan yang luas untuk sampai ke kepulauan Indonesia dan pulau-pulau lain di Austronesia. Di sana nenek moyang berlayar secara berkelompok tanpa kenal rasa takut dengan hantaman badai dan ombak yang bisa datang kapan saja. Jadi sesuai dengan lagu yang sering kita dengar itu, nenek moyang adalah seorang pelaut. Nenek moyang di sini adalah orang yang sangat berani. Dia tidak takut akan badai, tidak takut akan ombak besar. Dia memiliki jiwa semangat yang besar untuk mengarungi samudra. Nah, ini adalah salah satu gambar yang diambil dari dinding Candi Borobudur. Di sana digambarkan bagaimana bentuk perahu bercadi. Ini bisa kita lihat di bagian kiri dan kanan itu ada kayu penopang yang untuk menyeimbangkan perahu agar tidak tenggelam. Nah, bisa dibayangkan kira-kira seperti ini ketika nenek moyang kita berlayar dari pulau ke pulau untuk mencari tempat yang baru, yang aman dari perang, aman dari bencana alam, sehingga dapat bertahan hidup. Oke, kemudian kita lanjut dengan pembagian bangsa Melayu di Indonesia. Sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. Akan tetapi berdasarkan waktu kedatangan serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia, ini dibedakan menjadi 3 subbangsa. Yang pertama ada Proto-Melayu, ada Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Sekarang kita lihat dulu mengenai bangsa Proto-Melayu ataupun disebut juga dengan Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi bangsa Proto-Melayu ini masuk ke wilayah Indonesia itu melalui 2 jalur. Ada jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur utara ataupun jalur timur melalui
negara Filipina dan Pulau Sulawesi. Bangsa Melayu tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan manusia purba pada saat itu. Ini ditemukan bukti kebudayaan Neolitikum, yaitu dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan pada zaman itu disebut dengan kapak persegi. Ciri-ciri dari ras Melayu Proto Melayu atau Melayu tua, yang pertama itu rambutnya lurus, kulitnya kuning kecoklat-coklatan dan bermata sipit. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Kemudian ras Proto Melayu ini pun pernah mendesak keberadaan penduduk asli dari daerah yang mereka kunjungi, sehingga kehidupan di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar. Kemudian untuk di Indonesia itu bangsa Proto Melayu yang masih ada sampai sekarang yaitu adalah suku bangsa Batak, suku Dayak, suku Toraja, suku Alas, dan suku Gayo. Nah, ini adalah kira-kira gambaran dari bangsa Proto Melayu. Oke, kita lanjut. Kebudayaan bangsa Proto Melayu pada saat itu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan sangat baik. Jadi mulai halus batunya di sini, bukan batu yang kasar saja, sudah bisa mereka bentuk. Kemudian menghasilkan kapak lonjong yang berasal dari Indonesia di bagian timur seperti daerah Flores, daerah Bali, daerah Papua, Maluku, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia bagian barat itu nenek moyang atau bangsa Proto Melayu itu menghasilkan kapak persegi. Oke, kita lanjut untuk bangsa yang kedua yaitu bangsa Deutro Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Deutro Melayu atau bangsa Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua, yakni pada kurun waktu 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa ini melakukan asimilasi dengan para pendahulunya yang tak lain adalah bangsa Melayu tua. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, diketahui bahwa bangsa Deutro Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, di mana rutenya yang ditempuh adalah berasal dari Yunan, yaitu di Teluk Tonkin, Vietnam, Malaysia, hingga akhirnya sampai di Nusantara. Bangsa Melayu tua, bukan Melayu tua ya, bangsa Melayu muda itu dianggap lebih maju dibandingkan pendahulunya atau lebih maju dibandingkan Melayu tua. Oke, ini adalah gambaran dari orang Proto Melayu. Bukan Proto, Deutro Melayu. Jadi kedatangan ras Deutro Melayu di Kepulauan Indonesia ini semakin lama semakin banyak. Jadi mereka pun banyak yang berpindah mencari tempat baru di daerah hutan sebagai hunian baru. Jadi untuk pada masa selanjutnya mereka itu sulit dibedakan mana yang Proto Melayu, mana yang Deutro Melayu. Sehingga mereka tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya ada di wilayah Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, ada di daerah Toraja di Sulawesi, kemudian ada yang tinggal di Papua dan di daerah lainnya. Oke, mari kita lihat hasil dari kebudayaan bangsa Melayu muda. Yang pertama ada kapak corong atau kapak sepatu. Yang kedua ada bejana perunggu. Yang ketiga ada negara. Jadi kalau kita lihat dari hasil kebudayaan yang dihasilkan oleh bangsa Melayu muda itu sudah super maju dibandingkan dengan
hasil dari bangsa proto ya. Jadi di sini mereka sudah bisa mulai mengolah logam. Oke, kita lanjut ke bangsa yang ketiga, yaitu bangsa primitif. Sebelum kelompok bangsa Austronesia masuk ke wilayah Nusantara, sudah ada beberapa kelompok manusia purba yang lebih dahulu menempati wilayah tersebut. Mereka adalah bangsa-bangsa primitif dengan budaya yang sangat sederhana. Salah satunya ada manusia Pleistocene, ada suku Wedoid dan suku Negroid. Kita lihat dulu yang pertama adalah manusia Pleistocene, yaitu kehidupan manusia purba ini selalu berpindah-pindah atau nomaden dengan kemampuan yang sangat terbatas. Jadi pemikiran mereka itu masih sangat-sangat terbatas. Berbeda dengan yang ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tadi. Demikian juga dengan kebudayaannya, sehingga corak kehidupan manusia purba ini tidak dapat diikuti lagi kecuali beberapa aspek saja. Itu adalah bangsa atau manusia Pleistocene. Kita lanjut, yang kedua ada suku Wedoid. Sisa-sisa suku Wedoid hingga kini masih ada dan dapat kita temukan di beberapa wilayah. Mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Salah satunya adalah suku Sakai di wilayah Siak. Kemudian ada suku Kubu di perbatasan Jambi, ini wilayah kita ya. Jadi suku anak dalam ini termasuk suku Wedoid. Mereka masih mempertahankan kebudayaan mereka. Mereka tidak mau menerima apapun yang berkembang di luar sana. Dan ada juga di Palembang, adalah dua contoh peninggalan suku Wedoid di masa kini. Kalau kita kembali ke suku anak dalam, di sana itu sudah terjadi beberapa perubahan yang cukup bisa membuat suku anak dalam menjadi maju. Salah satunya ada seorang anggota dari suku anak dalam itu yang sudah menjadi polisi, menjadi tentara. Jadi mereka sudah punya keinginan untuk belajar. Kemudian yang ketiga ada suku Negroid. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Namun di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada, yaitu suku Semang di wilayah Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina yang merupakan bukti nyatanya suku Negroid. Nah, ini adalah peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Bisa kita lihat di sini pertama kali berasal dari daerah Yunan. Mana Yunan di sini? Oh ya, di sini adalah wilayah asal dari negeri Cina atau nenek moyang kita berasal. Kemudian dia berlayar menuju Taiwan, menuju Indonesia melalui daerah di Indonesia seperti ke Pulau Kalimantan. Kemudian dari Taiwan berlayar ke Filipina, masuk lagi ke Indonesia. Kemudian dari Indonesia berlayar lagi ke pulau-pulau di Samudra Pasifik seperti di daerah Mariana. Mana ini? Ini dia. Ada Mariana, ke Kiribati, ada ke Palau, ada ke Nauru. Kemudian berlayar lagi nenek moyang kita sampai ke Samoa, Tonga, sampai ke Hawaii. Kemudian ada mencapai New Zealand, ada juga yang mencapai Madagaskar. Jadi wilayah pelayarannya itu sangat-sangat luas. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini, yang pertama yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari daratan Yunan di Cina Selatan. Kemudian, nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lainnya di Asia bagian selatan itu adalah satu sumber, yaitu bangsa Austronesia. Makanya kita memiliki ciri-ciri yang mirip dan bentuk wajah yang fisiknya sama. Kemudian, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari daratan Yunan itu terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama atau dengan kedatangan bangsa Proto-Melayu pada zaman Batu Tua, dan gelombang kedua Deutero-Melayu yang datang pada zaman Perunggu.
Kemudian terdapat beberapa kelompok manusia yang telah menempati wilayah Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Austronesia, yaitu manusia Pleistosin, suku Wedoid, suku Negroid. Ketiga suku tersebut merupakan bagian dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tidak bisa disisihkan sampai sekarang. Oke, jadi tujuan kita membahas mengenai asal-usul nenek moyang di sini yaitu untuk tidak membeda-bedakan ras yang ada di negara kita, baik itu di Sumatera, Jawa, Papua maupun Kalimantan. Karena di sini kita adalah satu bangsa, satu tanah air tanpa adanya perbedaan. Oke, sampai di sini materi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jika ada yang kurang jelas, silakan ketik di kolom komentar dan bantu channel ini dengan mensubscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.